Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan, salam sehat. Berjumpa kembali dengan Muji Santosa Training and Consulting yang dalam acara webinar kali ini akan membahas mengenai pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa yang disampaikan langsung oleh suhu kita bersama, guru kita bersama, Bapak Muji Santosa. Dan saya membantu memoderatori. Kebetulan saya Rangga dari bagian pengadaan barang dan jasa Kota Kediri, membantu memoderatori untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya sampaikan kembali tata tertibnya, jadi silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung ya untuk menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh Pak Muji tentang pemutusan kontrak ini, kapan dia bisa dilakukan, dan akan berbeda-beda pada jenis-jenis pengadaan terkait dengan pemutusan kontraknya. Jadi silakan disimak dengan baik. Kemudian nanti yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand atau ketik dalam kolom chat. Ya, jika ada waktu akan kita sampaikan. Dan satu lagi yang paling penting adalah dilarang melakukan hal-hal tabu. Salah satunya adalah menanya absen ketika baru mulai. Atau link sertifikat. Nah, itu nggak usah. Nanti pasti dibagikan ketika Pak Muji selesai menyampaikan materi. Gitu ya. Jadi silakan disimak dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh Pak Muji. Mungkin itu sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan kita semua selalu diberikan kondisi kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi sekali lagi nanti link daftar hadir dan absensi disampaikan setelah Pak Muji menyampaikan materi. Bisa diunduh paling cepat 2 kali 24 jam. Tanpa buang waktu lagi, layar dan waktu dipersilakan kepada Pak Muji Santosa. Ya, terima kasih pada Pak Rangga D. Utama dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang hadir di Pemko Kediri. Saya pun berada juga di kantor Pemko Kediri. Hadir juga Pak Muklis dan mungkin nanti juga Pak Mustafa. Bapak Ibu, di sesi hari libur ini, hari Sabtu pagi hari ini, kita akan bicara pemutusan kontrak. Jadi kalau kita bicara kontrak, ya. Sebentar ini baterainya enggak connect. Oh, ya. Ya, di hari libur ini kita bicara mengenai pemutusan kontrak. Jadi kalau kita membuat kontrak, ya tidak lengkap atau mungkin juga tidak sempurna kalau kita tidak bicara bagaimana cara memutus kontrak. Secara hukum perdatanya begitu. Jadi kalau bicara kontrak, perikatan dan sebagainya, harus ada jalan keluarnya. Pemutusan kontrak. Ya. Pemutusan kontrak ini, kalau kita lihat, ya peraturan LKWP nomor 12 tahun 2021 di pasal 38-nya ya. Pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Ya, untuk pengadaan barang, jasa lainnya pekerjaan konstruksi. Jadi proses-proses pengadaan, kalau kita punya anggaran dan sebagainya itu tidak harus tender, Proses pemilihan penyedia barang jasa, ya pekerjaan konstruksi, jasa lainnya bisa dilakukan secara e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, ya penunjukan langsung dibahas di sini. Kemudian di ayat 4-nya ya, penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kemudian kriteria untuk keadaan tertentu ya, kriteria barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya untuk keadaan tertentu antara lain apa? Antara lain untuk pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Ya, jadi berdasar pepresnya, kalau ada pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
Ini juga sama yang di pasal 41-nya, yang mengenai jasa konsultan. Metode pemilihan penyedia jasa konsultan terdiri atas apa? Terdiri atas seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Kemudian di ayat 4-nya, di pasal 41 ya, penunjukan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultasi dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu banyak ya, antara lain ini, pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultan dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Jadi kalau ada pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Kemudian kalau kita baca lebih di peraturan di bawahnya ya, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 disebutkan di sana pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau penyedia. Nah, jadi penyedia juga bisa memutus kontrak. Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu. Pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak. Jadi pejabat penandatangan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila apa? Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme, ya, atau pemalsuan. Ya, jadi kalau ada kecurangan, ada pemalsuan, maka dia tidak sah untuk melakukan kontrak. Maka kontrak bisa dibatalkan, maka kontrak bisa diputus. Ya. Terbukti dia, ya, kemarin menyampaikan dokumen di dalam tendernya palsu dokumennya. Ini kontrak sudah berjalan. Ya, maka kontrak bisa diputus. Berikutnya, pengaduan tentang penyimpangan prosedur. Ya. Dugaan korupsi atau pelanggaran persaingan sehat. Benar, dinyatakan oleh instansi berwenang, misalkan oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oh, ini tendernya kemarin nggak fair, nggak sehat, dan sebagainya. Benar, maka kontraknya bisa dibatalkan. Berikutnya, penyedia dalam keadaan pailit, bangkrut. Ya sudah, bisa diputus kontrak. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak. Jadi kemarin sudah ditetapkan menangnya, tanggal berapa misalkan? Tanggal 20 September. Sudah ditetapkan menang. Pokja pun sudah meneliti. Akhirnya tanggal 25 September. Dibuatin SPBJ. Kemudian tanggal 1 Oktober. 1 Oktober tanda tangan kontrak. Ternyata tanggal 26 September itu sudah ditetapkan. Penyedia ini didatarkan oleh suatu daerah. Jadi Pogjanya sebenarnya sudah meneliti, tapi nggak kena. Tetapi ketika tidak di bawah kontrol Pokja lagi, ternyata dia dikenakan. Di posisi setelah SPBJ. SPBJ tanggal 25, tanda 26 misalnya. Sedangkan tanda tangannya adalah 1 Oktober. Ya, kalau seperti itu gimana ya? Kontraknya bisa diputus. Tapi kalau daftar hitamnya setelah tanda tangan kontrak, tanda tangannya kan 1 Oktober. Penyedia ini kena daftar hitam tanggal 7 Oktober, maka kontrak bisa berjalan terus. Ya. Tadi ini kan ada pemalsuan, pailit, terus kena daftar hitam ini. Ya. Kontrak bisa diputus. Ya. Pak, ini kalau kerjaannya sudah sebagian udah berjalan bagaimana? Pertanyaan itu yang sering terjadi. Ya, ini kita bicara tekstualnya. Kontekstualnya kadang-kadang gitu yang terjadi. Kita sudah tanda tangan kontrak, ternyata kena daftar hitam. Tapi dalam seminggu ini kan pekerjaannya sudah dikerjakan semua, apalagi kalau pengadaan barangnya sudah datang, Pak. Sudah terpasang. Atau partisipasi ruangan sudah terpasang. Bagaimana seperti itu? Apakah dibongkar lagi? Wah, itu kalau dibongkar lagi, Pak, tembok-temboknya bisa rusak semua itu. Ya. Apakah bisa diteruskan? Pertanyaannya, apakah bisa diteruskan? Kalau pendapat pribadi saya, bisa diteruskan kalau itu memang lebih membawa manfaat dan sebagainya, tapi penyedia tidak boleh untung. Penyedia tidak boleh mengambil keuntungan. Kenapa penyedia nggak boleh mengambil keuntungan? Karena penyedia sudah curang. Ada pemalsuan tadi dan sebagainya. Jadi tidak boleh untung. Nggak boleh untungnya bagaimana, Pak? Apakah dikurangi 10%? Ya, kembali kalau menurut saya, tidak boleh untungnya ya sifatnya at cost. Barang-barang yang dibeli dia berapa,
ongkos tukangnya berapa, biaya kirimnya berapa, ya disitulah dia tidak boleh ngambil profit. Ya, gitu ya. Yang berikutnya, poin E, penyedia gagal memperbagi kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Jadi suatu kontrak, misalnya kontrak berakhir 30 November, kontrak berakhir 30 November. Maka sebelum berakhir, penyedia harus diberi surat peringatan kalau nggak memenuhi prestasinya, kalau terjadi deviasi terhadap prestasinya. Surat peringatan 1, diberi kesempatan seminggu, 2 minggu untuk mengejar prestasi, tidak mencapai. Diberi surat peringatan 2, tidak mencapai. Ketiga, nggak mencapai, maka bisa diputus kontrak sekarang, tanpa menunggu tanggal 30 November. Tanpa menunggu 30 November. 3 kali. Bagaimana kalau kontrak ini ternyata akan berakhir 30 Oktober. 30 Oktober. Hari ini baru surat peringatan pertama. Ya. Dibuatkan surat peringatan kedua mungkin nggak sempat lagi. Apakah harus menunggu dibuat kedua, ketiga? Kembali pada aspek perdata. Ya. Di dalam perdata sana disebutkan kontrak berakhir, ya. Itu kapan? Setelah tanggal berakhirnya kontrak. Ya, kalau kontrak berakhir 30 Oktober dengan ya mencapai hari tanggal 30 Oktober atau melewati tanggal 30 Oktober, dengan sendirinya ya kontrak putus. Tidak perlu diterbitkan surat pemutusan. Ini Bapak Bu ya, tekstualnya di sini hanya disebutkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Prakteknya nanti gimana kalau cuma 1 kali sudah tanggal berakhir kontrak? Atau hari ini kontraknya sudah berakhir. Kontrak sudah berakhir tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober. Hari ini kan 15 Oktober. Apakah perlu dibuat surat pemutusan? Ya kalau menurut saya nggak perlu, karena udah jelas tanggal tadi. Kalau tanggal tadi nggak jelas, untuk apa dibuat tanggal 10 Oktober tadi? Ya. Begitu Pak cara memahaminya. Jadi secara tekstualnya adalah surat peringatan 3 kali. Anggap sajalah yang saya terangkan ini pendapat saya. Jadi kalau pendapat saya, kalau 1 kali sudah berakhir, ya sudah 1 kali. Ya. Kalau ini kontraknya sudah berakhir tanggal 15 Oktober tanpa pernah ada surat peringatan, ya sudah hari ini sudah berakhir kontraknya. Tidak perlu diterbitkan surat peringatan. Surat peringatan itu diperlukan apa? Surat peringatan diperlukan ketika belum berakhir kontrak. Ya. Belum berakhir kontrak, kinerjanya nggak memenuhi dan sebagainya, maka perlulah dimunculkan surat peringatan ini ketika belum berakhirnya kontrak. Jadi kalau kita kan sering terjadi tuh, BPK memutus kontrak tanpa ada surat peringatan, padahal kontraknya masih berjalan sampai dengan 30 November. Hari ini 15 Oktober. Kan masih 45 hari. Ya. Maka harus didahului dengan namanya surat peringatan. Berikutnya, penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Jadi suatu kontrak bisa diperpanjang kontraknya, bisa ada namanya pemberian kesempatan, ya. Maka jaminan pelaksanaan harus diperpanjang. Kalau penyedia nggak mau memperpanjang, ya kontrak bisa diputus. Berikutnya, ya, penyedia lalai cedera jadi dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Ya, jadi ada rusak atau masa pemeliharaan atau harus yang diperbaiki, sudah diberi kesempatan sampai tanggal sekian. Kalau tidak ya bisa diputus kontraknya. Berikutnya, berdasar penelitian pejabat penandatanganan kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan. Ya. Jadi, ya, ini kontrak akan berakhir 20 Oktober. 20 Oktober. Kontraknya prestasinya masih jauh. Kita hitung per hari prestasinya, kemajuannya berapa? 0,5%. Hari ini prestasinya berapa? Prestasinya baru 40%. 40%, berarti kurang berapa? Kurang 60%. 60% kalau dihitung setengah harinya 0,5%, berarti dibutuhkan 120 hari.
Padahal sisa waktu tinggal 5 hari. 5 hari, 120 hari, bisa nggak seperti itu? Ya, wah, ini tidak memenuhi kinerja seperti penyedia pada umumnya. Ya. Kita rapatkan dan sebagainya, penyedia tidak bisa meningkatkan dari 0,5% tadi, misalkan gitu. Ya, maka penyedia dinilai tidak mampu, ya udahlah, diputus sajalah. Ya, dengan berakhirnya kontrak, diputuslah. Ya. Atau belum berakhir, penyedia sudah dikasih peringatan berkali-kali, ya bisa diputus kontrak. Berikutnya, nah ini hal yang baru ya. Hal yang baru dalam peraturan LKP nomor 12 tahun 2021 ini. Ada namanya apa? Pemberian kesempatan kedua. Mungkin ada pemberian kesempatan 50 hari. 50 hari sudah selesai, nggak selesai juga. Bisa diberikan kesempatan kedua. Ya. Sebagaimana diatur dalam huruf I tadi ya. Oh, ini kelewatan ininya. Nah, setelah diberikan kesempatan kedua, maka tidak dapat selesaikan pekerjaan, ya diputus saja. Penyedia pada jasa tidak dapat selesaikan pekerjaan, ini jangan terbalik ini. Nanti tolong dikoreksi ya. Penyedia pada jasa tidak dapat selesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan. Tapi sebelum sini saya komentar di sinilah. Pemberian kesempatan pertama, kesempatan kedua, itu agar dimaknailah dendanya adalah dari nilai kontrak. Kalau dendanya dari bagian kontrak, dari sisa kontrak, ya ini menjadi demotivasi. Penyedia menjadi lambat-lambat saja menyelesaikan pekerjaan. Karena dendanya kecil kok. Ya, sebaiknya memilih denda itu dari harga kontrak, dari nilai kontrak. Agar memotivasi penyedia tidak terlambat dan tidak berdampak pada pemutusan kontrak. Berikutnya, penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak, dan penghentian ini tidak terdapat dalam program mutu, serta tanpa persetujuan pengawas, panutan pengawas. Jadi penyedia menghentikan pekerjaan dalam pelaksanaan kontrak. Ya, alasannya kehabisan modal, atau sebagian tenaga kerjanya belum balik dari kampungnya. Ya, itu melanggar program mutunya. Ya, melanggar, tidak ada persetujuan dari pengawas. Ya. Maka dapat diberikan surat peringatan dan bisa berlanjut dengan pemutusan kontrak. Berikutnya, dalam hal terjadi pemutusan kontrak yang karena kesalahan penyedia, jaminan pelaksanaan dicairkan. Ini yang sebenarnya kadang kelupaan. Sibuk pada proses-proses pemutusan, jaminan pelaksanaan lewat, lupa dicairkan. Ya, akhirnya tidak bisa dicairkan. Kalau pendapat LKPP, kalau saya cermati, jaminan pelaksanaan, walaupun lupa dan sebagainya, masih menjadi tanggung jawab penyedia. Tapi ini menurut saya menjadi debatable. Penyedia kan sudah melimpahkan, menggeser risiko ini pada bank dan asuransi. Ketika PPK tidak menyerahkan ke bank asuransi, harusnya kan itu yang menjadi tanggung jawabnya PPK. Nah, ya ini, jadi perlu berhati-hati di sini ya mengenai jaminan pelaksanaan ini. Jangan sampai terlambat. Karena besar juga kalau proyeknya 10 miliar ya. Kontraknya 10 miliar, HPS-nya berapa tuh? 5%. 500 juta. Ya beratlah bagi PPK. Untuk apa? Mengganti 500 juta tadi. Berapa kasus ini menjadi kasus tipikor hanya karena faktor lupa, seperti di Sumatera Barat, di Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Yang bersangkutan dihukum karena apa? Karena faktor lupa mencairkan jaminan pelaksanaan. Ya harusnya disuruh mengembalikan aja lah, gitu harusnya ya. Berikutnya, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia. Ya. Atau jaminan uang muka dicairkan. Ya. Sisa uang muka. Jadi kalau ada pekerjaan 1 miliar ya, prestasinya 50%, maka bisa dibayar 50%. Dan dipotong uang muka. Demikian juga, kalau itu tidak ada pembayaran, maka jaminan uang muka. Jadi ini 1 miliar sudah dibayar 50%, kan 500 juta. 500 juta ada potongan namanya apa? Potongan uang muka.
Contoh uang mukanya dapat 100 juta. Karena ini 50%, maka dipotonglah 50 juta. Jadi sudah dibayar, kontraknya 1 miliar, prestasi 50%, maka sudah dibayar 500 juta dengan dipotong uang muka 50 juta, sehingga yang diterima oleh penyedia 450 juta. Setelah ada pembayaran ini, ternyata penyedianya diputus. Bagaimana jaminan uang muka yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah tadi 100 juta, jaminannya sudah dicairkan 50 juta, maka jaminan uang muka yang dicairkan bukan 100 juta, tapi senilai 50 juta. Berikutnya, penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Ya, diproses daftar hitamnya. Berikutnya bagaimana? Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pemegang kontrak karena kesalahan penyedia, maka pokja pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya. Ya, memproses secara penunjukan langsung. Ya. Pemenang cadangan berikutnya pada paket kerja yang sama atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat secara proses penunjukan langsung. Ya, tapi kalau cadangan berikutnya ya tinggal melalui klarifikasi dan negosiasi saja ya. Bagaimana penyedia yang di luar cadangan berikutnya? Ya, berarti perlu dinilai kualifikasinya, kemampuannya, dan sebagainya. Berikutnya, apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, PPK melakukan evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ya. Sampai di mana prestasinya? Ya. PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia. Telah membayar, akan membayar ya. Jadi kerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh PPK, berarti apa? Pekerjaan yang terpasang. Pekerjaan yang terpasang memenuhi spek mutunya ya. Dengan memperhitungkan ketentuan mengenai sanksi dan denda. Denda itu kalau melebihi tanggal berakhirnya kontrak. Tapi kalau diputus sebelum tanggal berakhir kontrak, ya tidak kena denda. Berikutnya, PPK meminta pokja pemilihan untuk melakukan penunjukan langsung. Penunjukan langsung terhadap apa? Pemenang cadangan apabila ada. Kalau tidak ada, ya pelaku usaha yang mampu. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung. Ya, apa penunjukan langsung? Berarti ada klarifikasi dan negosiasi harga. Berikutnya ada juga namanya pemutusan kontrak oleh penyedia. Ya. Penyedia melakukan pemutusan kontrak apabila apa? Setelah mendapat persetujuan dari penjaga kontrak, pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan, menunda pelaksanaan kontrak atau kelanjutan pekerjaan. Dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang dalam kontrak. Jadi kontrak kita akan berakhir 30 November. Ternyata ada surat agar jangan dikerjakan dulu lah. Ada PPKM dan sebagainya. Ya, di bulan September kemarin. Sampai sekarang surat tadi tidak ditarik-tarik. Ya, maka penyedia nggak akan bekerja. Ditunggu sampai sekarang nggak akan. Ini sudah 1,5 bulan. Ya, penyedia sudah minta kepastian. Boleh nggak teruskan? Masih nggak ada jawaban. Ya, maka penyedia bisa memutus kontrak. Kata penyedia, wah ini gawat kalau saya tidak bekerja sekarang. Nanti sampai dengan 31 Desember pun nggak akan selesai dengan lembur dan sebagainya. Maka saya akan memutus kontrak dari penyedianya yang memutus kontrak. Pejabat dengan kontrak tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran. Jadi penyedia sudah minta tagihan bulanan MC atau tagihan termin, ya. Kapan sudah diajukan? Tanggal kemarin 15 September. Sekarang sudah 15 Oktober, nggak dibayar juga. Sudah membuat surat juga agar diselesaikan tagihannya.
tidak dibayar. Ya sudah, maka penyedia bisa memutus kontrak. Kalau memutus kontrak seperti ini kena sanksi nggak? Ya kita kembali pada sanksinya tadi ya. Nah, jadi sanksi ini adalah karena kesalahan penyedia. Kalau yang di sini tadi kan, maaf, yang di sini tadi kan bukan kesalahan penyedia. Ya kalau menurut saya tidak kena sanksi. Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, sanksi data hitam, dan sebagainya. Berikutnya, pemutusan kontrak dilakukan dengan langsung. Penyedia yang diputus kontrak karena apa? Karena alasan deviasi. Ya, terlambat, tidak memenuhi program mutu. Maka ada surat peringatan 1, 2, 3 berlanjut dengan surat pemutusan. Atau mungkin surat peringatan 1 tapi sudah berakhir tanggal kontraknya. Ya bisa dengan sendirinya putus. Terus berikutnya penyedia dikenakan sanksi. Sanksi apa? Pencairan jam pelaksanaan, data hitam, pengembalian uang muka. Terus prestasinya bisa dibayar. Ya. Prestasinya bisa dibayar. Tapi saya minta perhatian terhadap prestasi-prestasi harga satuan timpang. Pantas nggak dia yang sudah dibayar kemarin? Karena prestasinya tidak mencapai 100%. Nah, ini perlu perhatian ya, kita maupun APIP agar tidak terjadi kerugian negara. Jadi kalau penyedia pintar, bisa yang dikerjakan mula-mula adalah harganya timpang. Terus dia minta putus. Minta putus, dicairkan jaminan pelaksanaan, nggak rugi, nggak apa-apa dia. Karena dia sudah untung di awal banyak. Berikutnya perlu memikirkan demobilisasi. Memindahkan alat, tenaga keluar dari lokasi proyek. Kalau sudah lokasi proyeknya keluar, siapa nanti keamanan pekerjaan di lokasi tadi? Ya, di sana ada banyak besi-besi, beton dan sebagainya yang terpasang. Khawatirnya nanti ada yang motong, menggeraji dan sebagainya. Ya. Ini yang penyedia yang putus kontrak. Bagaimana penyedia yang akan kita minta melanjutkan? Terhadap penyedia akan melanjutkan, maka dilakukan mutual check now. Ya. Memotret lokasi, menilai lokasi. Ya, sama penyedia sebelumnya kan sudah dikerjakan, misalnya gedung, fondasi sama tiang-tiang tadi. Ya. Maka dihitung ya posisi 0 kembali untuk penyedia yang berikutnya. Gimana itu? Jadi ruang lingkupnya, kalau gedung 10 miliar, yang dikerjakan baru 3 miliar. Berarti ruang lingkupnya tinggal 7 miliar. 7 miliar. Kata penyedia, Pak, itu kalau selesai nggak bisa lagi dengan 7 miliar, Pak. Kenapa? Karena saya perlu mobilisasi baru, alat baru, pendatangan alat, dan sebagainya. Sehingga saya minta, Pak, 7 miliar 300 juta. 7 miliar 300 juta. Anggarannya enggak. Anggarannya ada enggak? Anggarannya cukup. Cuman kemarin, Pak, anggarannya 10 miliar 200 juta. Jadi kalau diminta 10 miliar 300 juta, enggak ada. Ya, berarti dilakukan negosiasi lah. Kalau negosiasi nggak bisa, ya perubahan ruang lingkup. Dikurangilah ruang lingkupnya. Ya. Terus berikutnya, apakah mengikuti harga dari penawaran penyedia kedua, ketiga, dan sebagainya? Ya tidak. Ya karena ini sudah ada perbedaan ruang lingkup, berarti harus ada klarifikasi dan negosiasi. Ya. Ya. Berikutnya siapa proses pejabat pengadaan kalau nilai kecil, ya pokja pemilihan kalau nilai besar. Kalau nggak ada penyedia nomor 2, nomor 3, ya penyedia terdekat. Dilakukan evaluasi penyedia nanti, dan ada namanya negosiasi, klarifikasi dan negosiasi. Dengan memperhatikan apa? Memperhatikan anggaran, memperhatikan batasan waktu, dan sebagainya. Jadi, surat peringatan, ya, tindakan penyedia yang putus, surat peringatan itu diperlukan ketika belum berakhir kontrak. Belum berakhir kontrak. Peringatan 1, 2, dan 3. Ya. Dan nanti muncul namanya surat pemutusan. Tapi kalau kontrak sudah berakhir, tanggal berakhir kontrak, ya sebenarnya nggak diperlukan surat pemutusan. Ya. Boleh nggak, Pak, kita buat juga surat itu? Ya boleh aja, memperkuat aja. Berikutnya pencairan jaminan uang muka. Ya kalau pernah ada pemotongan uang muka, maka tinggal pencairan jaminan uang muka adalah tinggal senilai sisa. Ya tadi uang mukanya kan 100 juta, uang mukanya kan 100 juta. Sudah pernah dipotong 50 juta.
Maka kalau dicairkan uang mukanya ini bukan 100 juta, 50 juta. Berikutnya jangan lupa mencairkan jaminan pelaksanaan. Ini yang sering lupa nih, mencairkan karena kegaduhan, keterlambatan, pemutusan dan sebagainya, lupa banyak PPK mencairkan jaminan pelaksanaan. Ya. Kemudian jangan lupa memproses daftar hitam. Pembayaran dapat dilakukan pada penyedia terputus. Pembayaran ke penyedia dapat dilakukan kepada penyedia yang diputus tadi. Denda keterlambatan hanya berlaku kalau ada penyerahan pekerjaan setelah tanggal berakhir kontrak. Jadi kalau belum berakhir kontrak, kontraknya berakhir kapan? 30 November, diputus sekarang. Ada penyerahan pekerjaan sekarang. Ya tidak kena denda. Denda itu akan ada kalau ada penyerahan pekerjaan setelah tanggal 30 November. Atau diatur lain. Apa itu diatur lain? Contoh pengadaan obat. Memang kontraknya berakhir 30 November, Pak. Tapi obat tadi ada yang dikirim setiap minggunya, menurut kontraknya, kalau terlambat setiap minggunya bisa dikenakan denda keterlambatan. Ya silakan. Jadi denda dinilai sesuai dengan apa? Tanggal berakhir kontrak atau sesuai dengan klausul pengenaan denda keterlambatan di kontraknya. Proses ke penyedia baru. Ya. Jadi apakah setiap pemutusan kontrak harus ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung? Kalau pendapat saya ada 3. Apakah perlu dilakukan perlu diselesaikan sisa pekerjaan tadi? Kalau itu pengadaan meja, kursi, ATK dan sebagainya dan itu tidak kita butuhkan, ya udahlah, tidak mendesak untuk dilanjutkan. Ya udah, nggak usah aja dilanjutkan, selesai. Ya. Tahun berikutnya aja lah diadakan lagi. Jadi tidak harus diproses ya terhadap sisa pekerjaan tadi. Ya, tergantunglah urgensinya, tergantung kebutuhan mendesaknya tadi. Kewenangan penunjuk langsung. Ya, PPK meminta pada Pokja, minta ada Pokja. Ya. Ini bisa juga kita membuat laporan lah pada PA-KPA bahwa terjadi ujian kontrak dilakukan penunjuk langsung. Ya, ini agar diketahui juga oleh PA-KPA. Seperti itu. Ya. Terus membuat potret situasi yang terkini, MC0, mutual check now. Ruang lingkupnya bisa sama, bisa juga berbeda untuk kontrak ini. Kontrak ini berbeda, maksudnya berbeda dengan tidak sepenuhnya sama dengan kontrak sebelumnya, karena kontrak sebelumnya sudah dikerjakan sedikit atau sebagian. Terus kita harus juga memperhatikan ketersediaan anggaran. Ya. Kalau kontraknya ternyata menjadi bertambah nilainya. Menjadi bertambah nilainya. Ya, anggaran dan waktunya cukup nggak? Kita melakukan klarifikasi ya, terhadap spek dan sebagainya. Dan melakukan negosiasi. Karena harganya kan bisa sama, juga bisa berubah. Karena sudah berjalan kontraknya berapa lama. Jadi nilai kontrak belum tentu sama dengan sisa kontrak akibat pemutusan kontrak. Ya, maka dengan demikian kita jangan segan-segan melibatkan tim teknis dari Dinas PUPR atau dari Kementerian PUPR atau melakukan probite advice dengan LKWP atau kerjasama dengan inspektorat ataukah dengan BPKP. Ini yang saya sampaikan. Mungkin kita berlanjut pada pertanyaan. Silakan Pak Raga kalau ada pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak Moji Santosa atas penyampaian materi tentang pemutusan kontrak. Pak, ini menyambung Pak dengan slide ini Pak. Ini ada yang bertanya di chat dari Ibu Rustiati. Mau bertanya langsung atau enggak nih Ibu Rustiati? Ya langsung aja dah. Di open mic-nya Ibu Rustiati. Mau bertanya langsung Bu Rustiati? Kalau tidak saya bacakan Pak, terkait dengan slide Bapak yang terakhir ini. Kalau terjadi pemutusan kontrak Pak, kan di slide juga ada ya jelas tindak lanjutnya adalah penunjukan langsung kepada penyedia yang mampu oleh Pokja pemilik. Dia menyatakan tindak lanjutnya adalah Pokja pemilik melakukan penunjukan langsung kepada penyedia yang mampu apabila tidak ada calon pemenang cadangan. Nah, mekanismenya bagaimana nih Pak? Apakah
ditetapkan oleh pengguna anggaran atau melakukan proses sendiri Pokjanya tanpa ada persetujuan atau penetapan dari PA. Ya, jadi kalau nggak ada urutan 2 dan 3, maka dilakukan pada penyedia terdekat. Ya, maka kita harus melihat penyedia yang terdekat, karena dalam yang terdekat bisa mobilisasi tenaga kerja, bisa mobilisasi alat. Nah, penyedia terdekat. Terdekat berarti kita harus berpikir, ya, bukan sekedar boleh tidak bolehnya, tapi speknya gimana. Ya, maka kita melihatlah, melakukan kualifikasi lah terhadap pekerjaan dia yang selama ini. Apakah melakukan yang baik, tidak terlambat, kinerja yang bagus, ya bisa ditunjuk. Ya, jadi dasarnya adalah kinerja, penilaian kinerja. Kamu punya keterampilan ini, sama dengan kerjaan ini, dan berita acara serah terimanya menunjukkan terlambat atau tidak. Ya, kalau dia kerjanya terlambat dan sebagainya kan berisiko pada kerjaan kita, karena waktunya tinggal bisa sedikit seperti itu. Gitu Bu ya. Jadi kita menilaikan pada penyedia terdekat dan melakukan penilaian kinerja, melihat kontrak dan sebagainya. Seperti itu sebenarnya. Oke. Bu Rustiati silakan Bu. Kalau ada yang halo. belum. Ya, monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Rangga, Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat selalu buat semuanya. Ya Pak Muji, mungkin menindaklanjuti pertanyaan yang barusan. Jadi sebenarnya mekanismenya itu Pak, kita memilih atau mencari penyedia jasa baru ya untuk yang melanjutkan ini Pak. Apakah memang mekanismenya seperti halnya penunjukan langsung? Kalau misalkan pekerjaan berkelanjutan seperti itu, kalau di konstruksi ini Pak harus dari PA yang menetapkan, atau bisa kita Pokja mengusulkan Pak ke PA atau KPA. Mohon arahannya Pak Muji. Ya, ini menetapkan apa? Menetapkan situasinya sebagai pemecahan kontrak dan diperlukan langsung, atau menentukan ini penyedianya PT ABC, tolong Pokja lakukan penilaian. Pertanyaan ini kan harus clear ini. Menentukan betul. Menetapkan penyedia. Ya, menetapkan penyedianya ya, Bu Rustiati ya. Penyedia yang baru, Pak Rangga. Iya, Pak Muji, seperti itu. Terima kasih. Kalau saya tadi ini kan sebenarnya tidak ada kelibatan PA KPA. Tapi ini kan aspek anggaran, aspek belanja dari PA KPA. Kita hanya menyampaikan bahwa situasinya pemutusan kontrak dan dilakukan penunjukan langsung. Kalau ini minta persetujuan adalah persetujuan atas proses penunjukan langsung, bukan atas penyedianya. Kalau atas penyedianya dilakukan oleh Pokja. Ya, Pokja yang mencari data dan melakukan klarifikasi, negosiasi, nilai kualifikasi, ya, menilai kinerja gitu. Begitu Bu, kita harus bisa membedakan gitu. Jadi iya. Pak Muji boleh satu lagi? Ya, silakan Bu. Boleh Pak Rangga, mohon maaf. Ya, mangga, silakan. Satu lagi mungkin, apakah pemutusan kontrak ini harus berakhir atau diakhiri dengan daftar hitam Pak untuk penyedia jasa? Bagaimana kalau misalkan kesalahannya itu bukan dari penyedia jasa, apakah juga harus wajib jadi dimasukkan dalam daftar hitam? Jadi kriteria seperti apa yang harus daftar hitam, atau semua penyebab pun bisa harus langsung diakhiri daftar hitam Pak Muji? Terima kasih Pak Rangga, Pak Muji. Ya, penyedia itu dukung kalau kesalahannya dari dia. Kalau kesalahannya bukan dari dia, ya jangan dukung. Contohnya, Ibu kan mungkin dari mana? Rumah sakit kalau nggak salah. Apa dari Kementerian Kesehatan ya? Saya dari Biro PBJ Provinsi Jawa Barat, Pak. Sebelumnya pernah di Dinas PU, iya. Ya, oke. Misalkan Provinsi Jawa Barat bangun gedung. Ya. Ternyata ada PPKM dan sebagainya, pasokan, material, tukang, dan sebagainya tidak sepenuhnya. Bahkan pernah disuruh berhenti bekerja dan sebagainya. Dengan seperti itu, kan terlambat penyedianya. Kalau dihitung-hitung tidak akan selesai 31 Desember. Terus nanti PPK menyatakan ya sudah, nanti memang tidak harus 100% lah. Mungkin akan dihentikan di 65%. Ya, seperti itu. Ketika seperti itu, dihukum nggak penyedia? Ya tidak, karena kan bukan salahnya penyedia. Ketepatan ini kan bukan salahnya penyedia. Ya penyedia nggak kena hukuman. Jadi kita lihat tadi tekstualnya. Tekstualnya tadi kan dikatakan kan, penyedia akan dikenai sanksi karena kesalahan penyedia. Kalau penyedia yang memutus kontrak tidak dibayar-bayar, ya, misalkan Pemprov Jawa Barat, ya, membangun saluran air, ya, sudah dikerjakan, ya,
tapi tidak dibayar-bayar. Sudah sebulan setengah. PPK penyedia sudah protes, buat surat lagi, tetap tidak dibayar. Ya, sudah lebih dari 2 minggu. Maka penyedia bisa memutus kontrak. Karena ini bukan kesalahannya penyedia, ya penyedia tidak kena sanksi. Tidak kena sanksi pencarian yang pelaksanaan, tidak kena sanksi daftar hitam. Begitu, Bu, ya. Baik, Pak Muji, terima kasih. Terima kasih, Ya. Pak Rangga. Siap, sama-sama Bu Rustiati dari Biro PBJ Jawa Barat. Kita ke yang raise hand, ada Mas Anggara Rawi Jayadi dari Kemenkumham ya. Jogja apa Jakarta ini Mas Anggara? Saya di Jakarta kali ini. Oh, Mas. Jakarta. Monggo, silakan. Izin Pak Rangga, Pak Muji, selamat sehat semuanya. Mungkin pertanyaan saya ada 3. Yang pertama tadi kalau misalnya ditunjuk pemenang cadangan kedua, yang nunjuk apakah Pokja yang lama atau UKPBJ membentuk Pokja baru, itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi pemutusan kontrak konstruksi yang lama, bagaimana dengan kewajiban pemeliharaan oleh kontraktor yang lama. Terus yang ketiga, apabila diteruskan oleh kontraktor yang baru, bagaimana tanggung jawab konstruksi untuk pekerjaan yang pertama. Kan di situ ada 10 tahun masa konstruksi dan sebagainya, itu mungkin secara teknis PU saya kurang paham, tapi pertanyaan saya 3 itu mungkin. Terima kasih Pak Rangga dan Pak Muji. Monggo Pak Muji, ada 3 Pak. Pertanyaannya, kalau ada proses penuh langsung, Pokja siapa yang melakukan? Ya, kalau ada Pogjanya dulu masih ada, ya Pak Rangga masih di tulang bawang, ya Pokja Pak Rangga lah yang melakukan proses. Lebih cepat, karena dia mengalami. Tetapi kalau sudah nggak ada orang yang dan sebagainya, ya dibentuk Pokja yang baru. Ya, Pokja yang baru yang melakukan. Jadi sederhana seperti itu. Ya. Kalau itu ada dan sebagainya, dengan Pokja yang lama. Kalau tidak ada, Pokja yang baru. Jadi kita pada fungsinya lah, fungsinya bukan tergantung sama orang-orangnya. Ya. Yang kedua tadi apa ya kedua tadi? Pemeliharaan Pak, masa pemeliharaan. Jadi yang bertanggung jawab yang baru apa yang lama Pak? Ya ketika sudah putus kontrak kan dia sudah putus, sudah ditendang Pak dari lokasi dan sebagainya. Ya sudah, dia nggak terlibat lagi. Ya maka yang proses berikutnya adalah penyedia yang baru. Kalau di situ termasuk dalam pemeliharaan dan sebagainya. Begitu Pak. Kalau di situ ada 2 pemain nanti ribut lagi di situ. Terus berikutnya Pak, tanggung jawab tadi. Tanggung jawab bangunan tadi. Ya itu Pak. Ya misalnya yang pertama bangun fondasi dan sebagainya sampai tiang-tiang. Yang berikutnya melanjutkan. Itu kalau secara ilmu teknis ya itu bisa ditelusuri Pak. Kesalahan ini kesalahan siapa? Ya maka tadi supaya ini tidak menimbulkan kesalahan kan ada M-channel baru. Motret ruang lingkup yang baru ya. Tadi Pak, pemotretan kondisi yang terbaru tadilah itu yang perlu dicermati sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Tapi lah kalau seandainya masalah berikutnya itu secara teknis ya, saya dengar dari dari ITB ya, itu bisa ditelusuri Pak. Masalah keteknisan tadi. Tetapi walaupun bisa, sebaiknya, saya selalu mengajarkan sebaiknya, bukan karena bisa nggak bisa. Sebaiknya akan dilakukan M-channel kembali secara cermat. Di situ ada penilaian, ada pemotretan dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita ya di kelas-kelasnya MS ini ya, kita jangan berpikir bisa nggak bisa. Kita berpikir yang bisa tadi sebaiknya bagaimana. Begitu Pak ya. Lanjut. Atau Pak Rangga sebagai Pokja tersinggung memberi pendapat lain? Nggak Pak. Ya kan pemenang cadangannya pasti sudah dilakukan evaluasi kualifikasi kemudian teknis oleh Pokja yang sama gitu. Mas Anggara monggo ada tanggapan? Ya mungkin makasih untuk masukannya luar biasa karena kadang-kadang kita sibuk sama nunjuk siapa lagi. Siapa yang harus menunjuk gitu ya Mas ya? Iya, terus selanjutnya pasca kontraknya seperti apa ini kadang-kadang belum terpikirkan sama teman-teman karena juga ini kan juga case, jadi belum tentu kita ketemu, mudah-mudahan nggak ketemu seperti itu. Mungkin satu lagi Pak Muji, itu tadi Bu Rustiati juga ada pertanyaan bagus siapa yang salah. Ini kalau misalnya di lapangan terjadi pemutusan kontrak, memang idealnya ada SCM 1, 2, 3 dan selanjutnya diputus. Tapi ternyata PPK-nya juga lalai, SPM-nya nggak sampai 3 katakanlah. Terus diputus apakah daftar hitamnya itu ya tetap berlaku atau karena ada kesalahan prosedur juga itu nanti seperti apa kalau PPK-nya ternyata lalai juga dalam kontraknya gitu.
Mungkin itu saja. Oke, jadi baru SCM-nya baru 2 ya, Mas Anggara ya? Ya, 2 sudah diputus. Masa Ya. kontrak masih ada? Masa kontraknya juga sudah mepet, Berakhir. sudah habis. Gitu. Jadi buru-buru mutusnya SCM 1-2 langsung putus mungkin. Jadi nggak melewati semuanya. Oh, berarti ada 2 opsi ya. SCM Ya. itu 2, belum sempat SCM 3, kontraknya memang sudah habis. Atau Ya. yang kedua tadi PPK lupa ya, SCM 1-2, nah, tiba-tiba diputus kontrak, padahal kontrak belum berakhir. Monggo Pak Muji. Hitam juga nanti penyedianya. Ya. Di unmute dulu Pak. Tadi ada SCM 1, 2, 3. Itu kan sama, Pak, dengan surat peringatan tadi. Surat peringatan 1, 2, 3. Tadi saya contohkan, baru sempat membuat surat peringatan 1. Surat peringatan 1. Ya. Terus tanggal berikutnya kan akan tanggal 30 Oktober. Ini surat peringatan 1 kan keluar hari ini misalkan. Maka kan tidak akan sempat lagi Pak surat peringatan kedua, 3 dan sebagainya. Sudah begitu tanggal 30 Oktober ya selesai Pak, putus. Apakah itu kesalahan PPK? Tidak sebenarnya. Ya. Jadi penyidik kan sudah diberi ruang waktu bekerja dari Agustus, September, Oktober. Ya. Ya maka bisa terjadi deviasinya terjadi sekarang. Maka muncullah. Jadi ini bukan karena kesalahan PPK. Karena deviasinya baru muncul sekarang di awal-awal Oktober ini. Ya maka hanya baru SCM 1 atau surat peringatan 1. Maka penyedia diputus nanti tanggal 30 Oktober ya kena sanksi Pak dia. Bahkan istilahnya Pak, tidak ada SCM pun, tidak ada surat peringatan pun, ya misalkan ya, ternyata tanggal 30 Oktober itu tidak mencapai 100%, misalkan 93%, misalkan 87%, ya dia akan kena sanksi Pak. Itu Pak ya, penyedia kan harus memenuhi prestasinya. Ketika tidak memenuhi prestasinya, itulah wan prestasi. Ketika ada wan prestasi, ya maka akan ada sanksi. SCM, surat peringatan, itu diperlukan ketika kontrak belum berakhir. Ketika kontrak berakhir, tanpa ada SCM 1, 2, 3, tanpa ada surat peringatan 1, ya wan prestasi Pak, penyidik akan kena sanksi. Sanksi daftar hitam, cara jaminan kesalahan, dan sebagainya. Begitu Pak yang memahaminya ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Muji. Mas Anggara, oke ya? Penjelasan dari Pak Muji ya. Oke, tapi ada janggal satu lagi. Gimana? Jangan sampai nggak bisa liburan nanti. Silakan. Ya, clear ini kayaknya nih. Jadi, misalnya gini Pak, SCM 1, dia kan kinerjanya kan sampai 70% target. Itu dia terlambat dari 10%. Terus kita lakukan peringatan atau SCM. Kalau nanti tidak memperbaiki kan berarti SCM 2. Ya, dan SP2 dan SCM2. Dikasih target baru, dia memperbaiki kinerjanya. Nanti di prestasi yang di atas 70%, dia terlambat lagi. Itu SCM lagi, atau seperti apa nanti Pak? Saya bingung yang ada 3 tahap itu, yang SCM target 70%, terus target ini. Jadi di situ dia perbaikan dan nggak perbaikannya itu penanganannya seperti apa itu? Mungkin perlu penjelasan di situ Pak. Ini masih kadang-kadang bingung di lapangan yang terkait target 70 dan sampai yang melewati anggaran itu Pak. Kadang-kadang kritis Pak Muji. Ya, kritis Pak. Mungkin perlu dijelaskan yang itu Pak. Ya, jadi kalau dikonstruksi ya 0 sampai 70%, 0 sampai 70%, keterlambatannya, deviasinya tidak boleh melebihi 10%. Tidak boleh melebihi 10%. Itu aturannya begitu, Pak. Tapi kalau saya PPK-nya, Pak, ya, deviasi 4% aja sudah saya ingat perintahnya Pak Rangga. Saya harus marah-marah. Ya, saya telepon hutan pengawasnya, konstruksi sama. Kenapa 4% dan sebagainya? Kalau perlu, saya datangi lokasi. Kalau perlu, saya adakan rapat. Jadi saya tidak sekedar mengikuti aturan 10%, Pak. 4% pun sudah saya persoalkan. Nah, gitu, Pak. Jadi, aturannya adalah 10%. Tapi speknya berapa? Kalau saya speknya 4% ini sudah saya ribetkan, Pak. Karena apa? Karena saya ingin kontrak ini selesai, Pak. Bukan terlambat, bukan bermasalah, dan sebagainya. Oke, jadi ukuran peraturannya adalah 0 sampai prestasi capainya 7%, itu setiap waktunya
tidak boleh melebihi 10%. Kalau melebihi 10%, dibuatkan rapat SCM. Rapat SCM. Ya, kalau saya, malah saya 4% aja sudah saya, mungkin 5% sudah saya rapat, saya udah. Ya, kalau aturannya gitu Pak ya, 10%. Maka ditanya masalahnya di mana dan sebagainya. Kalau itu kesalahan penyedia harus mengejar. Kita kasih waktu berapa lama lagi, misalnya 12 hari. 12 hari bisa nggak kamu mengejar? Dengan nambah waktu, mungkin nambah alat, merubah metode, dan sebagainya. Kita rapat di situ, Pak. Oke, kita beri kesempatan 12 hari untuk kejar. Ketika 12 hari tidak bisa ternyata, tidak tercapai, kita buat lagi, Pak. Surat peringatan SCM yang kedua. Kita kasih kesempatan lagi. Nggak bisa lagi, muncul lagi SCM ketiga. Nggak bisa lagi, ya diputus kontraknya. Jadi itu adalah suatu urutan, Pak. Suatu urutan. Tetapi kalau kita sudah pernah, ya, hari ini terlambat 12%, kita buat SCM 1, ternyata dalam waktu 10 hari dia bisa Pak mengejar. Ya sudah, bisa. Ternyata bulan depan nggak bisa lagi. Bulan depan tuh SCM 1 lagi Pak namanya Pak. Ya, jadi SCM 1, 2, 3 adalah suatu urutan yang sambung menyambung. Tapi ketika ini sudah bisa, ternyata terjadi di bulan berikutnya lagi, itu rangkaiannya SCM-nya sifatnya SCM baru. Begitu Pak ya. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Tuntas ini Pak. SCM kembali ke SCM 1 ya Pak ya. Ya. Siap. Makasih Pak Rangga, Pak Muji. Sama-sama. Ketika dia berhasil, Mas Anggara, maka balik lagi ke SCM 1. Oke, Pak Muji, nih kalau bicara terkait pemutusan kontrak, maka setelah diputuskan kan jaminan pelaksanaan harus dicairkan ya Pak. Nah, ada pertanyaan di chat Pak. Tanggung jawab siapa jika jaminan pelaksanaannya tidak bisa dicairkan, Pak? Apakah PPK atau penyedia atau kedua-duanya nih, Pak? Ya, jaminan pelaksanaan kan tanggung jawabnya penyedia. Penyedia nggak boleh ngasih jaminan yang palsu dan sebagainya. Tapi kalau jaminan pelaksanaan tadi lupa dicairkan. Ya, harusnya kan kontrak berakhir 30 September. Hari ini tanggal 15. Wah, baru ingat hari ini Sabtu. Berarti Senin. Senin udah habis masa berlakunya. Padahal hari Jumat kemarin. Ya, berarti kan nggak bisa cair. Ya, maka tadi saya cerita. Dengan kejadian seperti ini menjadi tanggung jawab PPK. PPK di Sumatera Barat ditahan setahun, di mana Sulawesi Tenggara seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi tanggung jawabnya PPK. Tetapi pendapat LKP sekarang ya, pendapat LKP bahwa nggak bisa cair ini tetap menjadi tanggung jawabnya penyedia. Tetap menjadi tanggung jawabnya penyedia. Tapi penyedia aja kan sudah problem, Pak. Penyedia udah diputus, mungkin nggak punya uang, nggak punya dana, Bapak tuntut lagi dan jaminan pelaksanaan, ya mungkin menjadi nggak jelas Pak orangnya kemana dan sebagainya. Ya, seperti itu situasinya. Jadi tekstualnya surat-surat LKPP itu menjadi tanggung jawabnya penyedia. Tapi kan tidak semudah itu proses-prosesnya. Ya, maka saya sarankannya lah. Cepat cairkan. Ketika terjadi pemutusan kontrak, cepat cairkan. Ya, walaupun nanti bank atau asuransinya menolak dan sebagainya, yang penting sudah ada upaya dari kita mengajukan pencairan tadi. Biasanya dari bank asuransi protes, ini mana bukti telah diputus kontrak dan sebagainya. Atau kadang-kadang seperti itu, alasan-alasan seperti itu. Harusnya kan bersifat tidak bersyarat harusnya. Tidak dicairkan, dicair loh harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang praktek tidak seperti itu yang terjadi. Ada juga yang begini Pak Muji. Jadi yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, seharusnya jaminan tidak bersyarat, ternyata bertele-tele nih asuransinya. Susah gitu Pak. Untuk proses mencairkan. Nah, tiba-tiba penyedia berinisiatif nih Pak. Ya sudah gini aja deh, saya transfer saja ke Kasda sesuai dengan nilai jaminan saya gitu. Karena untuk mempermudah proses pelunasan kontrak kan Pak, ketika jaminan sudah dicairkan. Apakah boleh Pak begitu Pak? Nilainya sama Pak? Ya, kalau secara tekstualnya nggak ada ini. Tetapi secara tindakan kita kan diukur dengan terjadi kerugian negara. Ya kalau seperti itu kan tidak terjadi kerugian negara, ya nggak apa-apa. Tinggal koreksi administrasi saja lah. Ketika nanti ternyata jaminannya bisa dicairkan, ya kembalikanlah kepada penyedianya seperti itu. Ya, baik.
Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Christian Gamas. Wah, nggak boleh tanya, itu baru turun dari kapal udah tanya. Makanya dia nggak berani resen, Pak. Nitip pertanyaan ke saya sama uang 100.000 tadi, Pak. Belum mandi tuh. Baik, kita ke yang Raisen lagi, Pak. Seru nih, mulai seru terkait dengan pemutusan kontrak. Pak Muhammad Nasir, silakan Pak, Pangkal Pinang. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar Pak? Jelas, silakan Pak. Izin Pak Suhu. Ingin tanya. Jadi Pak Muji tadi dalam materi tadi menyampaikan terkait dengan pemutusan kontrak, Pak ya. Nah, dalam hal penandatangan kontrak sudah dilaksanakan dan pekerjaan sudah dikerjakan sebagian, Pak. Ternyata penyedia tersebut baru diketahui masuk daftar hitam. Menurut Bapak tadi, apabila terjadi demikian, maka pekerjaan dapat dilanjutkan. Tetapi penyedia tidak dikasih keuntungan. Pertanyaan saya, Pak, pertama, apakah mungkin, Pak, penyedia yang sudah bekerja tidak dikasih keuntungan? Pasti mereka tidak mau loh, Pak. Artinya mungkin ada solusi lain, Pak. Itu yang pertama. Kedua, menurut Bapak tadi, pendapat Bapak tadi, apakah sudah sesuai dengan peraturan, Pak, yang kalau tidak dikasih keuntungan? Apakah yang dalam peraturan disebutkan, Pak? Takutnya kalau kami Pokja pemilihan meneruskan seperti itu, takut dia bermasalah di kemudian hari itu, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, seandainya dalam tender itu, Pak, penyedia itu yang masukkan penawaran itu dua, Pak. Satu tidak lulus dalam kualifikasi, evaluasi kualifikasi. Satunya lulus. Setelah ditetapkan pemenang, ya, dia termasuk daftar hitam. Kemudian digagalkan, alias tidak jadi belum penandatangan kontrak, Pak. Artinya diputuskan, dia dibatalkan untuk jadi pemenang. Bapak bilang tadi bisa dilakukan penunjukan langsung, Pak ya, kepada penyedia kedua atau pemenang kedua. Tetapi tidak ada pemenangnya nih, Pak. Siapa yang ditunjuk nih, Pak? Kalau tidak ada pemenangnya lagi. Tuh. Kalau memang harus ditunjuk penunjukan langsung, apakah Pokja yang melakukan penunjukan langsungnya atau PPK yang mencari penyedianya, Pak? Itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pangkal Pinang, pertanyaan kedua tadi mirip dengan pertanyaan pertama tadi. Pak Muji, silakan Pak. Sudah tanda tangan kontrak, baru ketahuan perusahaan tersebut di daftar hitam, Pak. Ya, ini peserta 200 lebih ya di hari libur dari Sabtu seperti ini. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ya kita jangan berpikir secara tekstual, jangan berpikir secara aturan. Kita harus lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Kita harus pikir secara legal. Legal itu secara aturan. L, legal. Kedua, kita harus mengembangkan kelogisan. Yang ketiga, kita harus berpikir secara lengkap. Ya, 3L. Legal, logis, lengkap. Yang keempat mungkin kalau mau juga lunas, ya, lunas permasalahan, lunas kontrak dan sebagainya. 4L. Berikutnya juga kita harus berpikir juga, Pak, secara tekstual. Tekstual apa? Secara aturannya bagaimana? Ya, tetapi ternyata aturan-aturan itu seringkali juga tidak bisa mengikuti dinamika lapangannya, tidak bisa mengikuti aplikasinya. Kalau kita hanya berpikir secara tekstual, siap-siap Pak, kita disiksa oleh peraturan. Maka kita harus berpikir secara kontekstual. Jadi secara aturannya, ketika sudah tanda tangan 1 Oktober, hari ini 15 Oktober, ternyata kita mengetahui penyedia tersebut dikenakan daftar hitam sebelum 1 Oktober. Gimana? Ya kontrak dihentikan dan sebagainya. Kontrak diputus, pekerjaan dihentikan. Padahal ini sudah bekerja 2 minggu. Apa dikerjanya? Membuat partisi ruangan. Sudah dipasang semua. Senilai berapa itu? Senilai 700 juta. Putus. Apakah dibongkar? Ya dibongkar aja lah, diputus dan sebagainya. Padahal kalau dibongkar, diputus dan sebagainya, kita lebih rugi lagi, Pak. Lebih rugi lagi. Ruangan jadi kacau, tembok-tembok rusak dan sebagainya. Dihitung-hitung lebih untung kalau diteruskan.
Loh, kalau diteruskan penyedia ini kan nggak benar. Ya sudah. Anda kerjakan, Anda nggak boleh ngambil keuntungan. Belum saya bayar, Pak. Belum dibayar. Kamu nggak mau. Loh, sudah kamu ambil bongkar aja kalau gitu, Pak. Bagi penyedianya juga rugi, Pak. Pasti mau dia punya. Jadi kalau suruh, penyedia bongkar itu partisipasi dan sebagainya. Kalau kamu nggak mau dibayar seperti itu. Oke, Pak, saya bayar. Mau, Pak. Mana kalau mau? Tunjukkan bon-bon kamu. Ya. Bukti-bukti kwitansi dan sebagainya. Bukti pembayaran tukang, ongkos angkut. Kamu nggak boleh ngambil keuntungan. Kamu kan nakal, salah. Kamu kan udah diproses daftar hitam sebelumnya. Daftar hitam bukan muncul tiba-tiba. Pasti kamu pernah dipanggil sama pengguna anggarannya, pernah dipanggil sama inspektoratnya, begitu. Dan itu sudah keluar sebelum tanda tangan kontrak. Ya kamu harus terima risiko dong, nggak boleh untung. Dasarnya di mana, Pak? Ya dasarnya tadi di peraturan undang-undang bahwa penyedia itu dibayar atas prestasi. Penyedia itu dibayar atas prestasi yang sah sesuai syarat-syarat sah kontrak. Ya, di berbagai jurisprudensi, kalau saya hadir di pengadilan tipikor, saya katakan itu. Kalau ini harusnya dibongkar semua, pindah semua. Tapi negara ini kan tidak sezalim, semena-mena seperti itu. Ya sudahlah, nggak usah dibongkar, kita bayarlah. Ya, jadi berdasar jurisprudensi lah, putusan pengadilan itu dibayar seperti itu. Begitu, Pak, ya pilihannya. Ya. Tapi kalau kita mengikuti aturan, ya sudah diputus gitu, Pak. Ya, kalau kita mengikuti aturan, ya. Sama tadi, Pak. Kalau kita mengikuti aturan, deviasi itu 10%, Pak. Tapi saya kan nggak ingin kerja ini berantakan. Saya 4% aja sudah saya persoalkan. Saya nggak nunggu 10%, Pak. Kalau aturannya 10%. Tekstualnya begitu, Pak. Tapi saya bekerja secara kontekstual. Ya, legal, logis, logikanya gimana? Lengkapnya bagaimana? Lunasnya, enaknya bagaimana? Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak tanya selalu pada soal-soal apa pertanyaan masuk ke saya, boleh nggak, Pak? Saya nggak jawab itu. Sebaiknya di mana? Terhadap yang boleh-boleh tadi. Terhadap yang boleh-boleh, sebaiknya bagaimana? Kalau Bapak bisa seperti itu, wah, akan banyak peluang yang bisa dikerjakan. Tapi kalau Bapak bilang apa? Boleh. Kontrak itu boleh, Pak, berakhir 31 Desember, Pak. Kontrak bolehlah berakhir 31 Desember. Boleh ditambahin 50 hari. Bahkan berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 ini, boleh ditambahin lagi kesempatan kedua. Kalau saya sebagai PPK tidak mau, Pak. Kontrak harus berakhir 30 Oktober. Nggak usah 31 Desember. Di bulan Desember, liburan saja. Jangan disiksa oleh pekerjaan. Jangan disiksa oleh bagian keuangan. Nah, kalau mau kerja untuk tahun anggaran berikutnya. Harus begitu, Pak, cara pekerjaan kita. Kita jangan ngambil namanya injury time. Injury time lah gitu. Oke. Ya, berikutnya apa lagi, Pak? Lagi yang kedua? Satu lagi yang tadi, Pak, kalau terjadi pemutusan kontrak, tidak ada pemenang cadangan, kan mencari penyedia yang dianggap mampu, Pak. Tadi mirip pertanyaan yang Ibu pertama tadi. Iya. Siapa yang melakukan, Pak, peruncukan langsungnya? Ya, tekstualnya kan gitu, Pak. Ketika ini diputus, maka ditunjuk pemenang berikutnya. Tekstualnya. Ketika tekstualnya tidak memenuhi, ya tekstual berikutnya lagi. Siapa? Pada penyedia yang mampu. Nah, gitu, Pak. Penyedia yang mampu. Nggak ada cadangan, nggak ada penyedia yang mampu. Ya kita berarti ya tidak bisa meneruskan juga. Atau ada penyedia dari daerah yang jauh juga. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itulah menjadi alasan-alasan tindakan kita, Pak. Ya. Ya. Siapa yang melakukan prosesnya, Pak? Yang melakukan proses adalah Pokja Pemilihan. Bukan dropping oleh KKP-nya. Tolong ya, yang terusannya ini adalah PT ABC. Nah, bukan begitu. Oke, ini gagal, silahkan diproses dan penunjukan langsung. Hanya sampai di situ aja rekomendasinya PPK. Yang memproses adalah Pokja Pemilihan. Ya kita bagi-bagi risiko lah. Pokja Pemilihan kan sudah biasa melakukan hal itu. Begitu ya, Pak Raga? Yap. Mohon maaf, Pak. Apa bisa dilakukan tender ulang lagi, Pak? Mungkin enggak, Pak? Tanpa penunjukan langsung, tender ulang lagi. Ya, pada kasus apa, Pak Nasir? Tidak ada pemenang cadangan? Ya, karena kan tidak ada pemenang cadangannya. Tidak usah ditunjuk langsung lagi, Pak. Tender ulang lagi. Bisa. Ya, bisa enggak? Enggak ada pemenang cadangan, menunjuk aja penyedia setempat. Kan buat mudah, Pak. Ya udah, tunjuk aja pemenang cadangan setempat. Enggak usah nyari sulit. Kalau saya gitu. Diperbolehkan menunjuk penyedia
yang bukan pemenang cadangan tapi penyedia yang terdekat. Sudah lakukan jaminan terdekat dengan Yang lokal Pak ya. Penian kerja. Terus kalau kita lakukan dengan tender, ya boleh aja, nggak apa-apa. Ketika tidak ada penyedia terdekat juga pun, ya lakukan dengan tender. Ketika dengan tender, waktunya menjadi cukup atau tidak dan sebagainya, gitu Pak. Pertimbangan begitu. Jadi hari ini saya dorong Bapak Ibu jangan berpikir hanya sekedar aturannya apa, ya. Tapi adalah atas aturan-aturan ini sebaiknya bagaimana. Kalau sebaiknya bagaimana? Oh, kita akan lebih profesional di situ. Ya, gitu Pak. Mohon maaf ya Pak Nasir. Oke. Siap. Terima kasih. Pak Nasir, mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang sudah ditanyakan. Jadi di kelas ini mari kita sama-sama bersepakat belajar optimasi terbaik. Ibarat Mantap. waktu ya, kalau yang muslim ya, sholat zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3. Jam 2:30 sholat zuhur boleh, tapi optimasi terbaiknya ya di awal waktu. Kurang lebih gitulah kalau dianalogikan. Baik, kita lanjut ke yang raisen berikutnya. Ada Pak Beni Ihsan. Nah, dari mana Pak Beni? Sebentar, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya, Pak? Jelas, Pak Beni. Dari mana, Pak? Ya, baik. Ya, saya dari Kabupaten Sumbawa, Pak. Oh, Sumbawa. Ya, Oke. ya. Assalamualaikum, Pak Muji. Jadi ini sedikit yang menarik sekali ini kaitan dengan pemutusan kontrak ini. Mungkin sedikit yang ingin kami coba minta penjelasan yang kami ingin tanyakan, yaitu kaitan dengan slide Bapak halaman 7, Pak. Jadi itu pemutusan kontrak apabila yang poin C itu penyedia berada dalam keadaan pilot. Mungkin bisa dijelaskan kriteria spesifik, Pak. Kriteria spesifik penyedia dalam keadaan pilot itu seperti apa, Pak? Karena setahu kami mungkin kalau untuk data kualifikasi sebelum masukkan di lelang itu biasanya penyedia untuk yang menengah saja dan yang besar itu memiliki surat keterangan istilahnya tidak pilot dari Pengadilan Tata Niaga. Apakah dimungkinkan gitu? Jadi PPK dalam hal ini sebelum atau meminta rekomendasi dari mana untuk menyatakan bahwa penyedia tersebut pilot, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni dari Sumbawa. Silakan Pak Muji, justifikasi pilotnya dari mana, Pak? Nomor 7, Pak, slide-nya. Ya. Oke. Ya. Ya, poin C ya, penyedia berada ya. Sebelum tender kan menyatakan bahwa penyedia tidak dan pilot dan sebagainya. Selesailah di sana ya. Tapi kalau ingin memastikan kembali ya itu adalah keputusan pengadilan. Ya ini bisa terjadi Pak ketika kita sudah berkontrak. Mungkin kontraknya 4 bulannya. Ternyata di bulan yang kedua ada keputusan dari pengadilan tadi bahwa dia dituntut sebagainya ya tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Ya. Maka dia harus membayar hutang, harus memutuskan hutang. Tetapi dia ternyata kekayaannya pun nggak akan bisa. Ya, maka dia dinyatakan pilot. Ya, dinyatakan pilot. Terus dia berkontrak pada kita, mengerjakan kita. Dia punya modal nggak? Ya. Karena udah pilot berarti kan nggak punya modal. Ya sudah, dia memberitahu ya bahwa dia dalam keadaan bangkrut sudah dinyatakan ya. Dan kita tahu ya udah kita putus saja kontraknya Pak. Ya, diputus ya, diberi surat diajak rapat dulu klarifikasi dulu memang pilot atau tidak. Kalau memang betul ya udah langsung surat pemutusan. Tidak usah surat peringatan tapi dilakukan klarifikasi dulu lah, ditanyakan dulu ada yang bersangkutan apa benar pilot atau tidak. Ya. Seperti itu Pak ya, Pak Beni ya tadi dari Sumbawa ya. Ya Pak. Jadi begini Pak, mungkin ini kan dalam masa perjalanan kontrak maksud kami. Jadi di situ ada kewenangan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak. Kalau kami melihat di sini, jadi penyedia berada dalam keadaan pilot. Maksud kami, misal dalam waktu 4 bulan pekerjaan ternyata belum dikerjakan juga, itu mungkin dimungkinkan juga penyedia tersebut
karena tidak memiliki modal usaha, apalagi kualifikasi kecil, Pak. Jadi kita tidak tahu itu, sehingga memang benar-benar sebenarnya pilot gitu. Nah, untuk kita ketahui bahwa penyedia tersebut pilot selama dalam pelaksanaan kontrak itu, apakah bisa PPK itu meminta rekomendasi dari mana kira-kira Pak untuk mengetahui bahwa perusahaan itu benar-benar pilot atau tidak memiliki modal usaha, Pak? Nah, seperti itu. Kalau bagaimana kira-kira? Tidak memiliki modal usaha atau pilot, Bapak minta dari pengawas, ini prosesnya kan lama, Pak. Jangan 5 bulan pun belum. Iya, karena kan harus dibuktikan di pilot atau tidak. Kalau saya berada di posisi Anda, mungkin mengalami hal itu, ya maka saya akan buat strategi, Pak. Dalam kontraknya, dalam rancangan kontrak saya ketika tender, contohnya ya, tidak memberi uang muka. Tidak memberi uang muka. Artinya apa? Ya ketika tender nanti harapannya penyedia-penyedia yang serius, yang kuat modalnya yang ikut. Apalagi ini pekerjaannya di semester yang kedua. Ya, tidak memberi uang muka. Tapi kalau penyedianya pintar, dia juga bisa pinjam ke bank, Pak. Nilai kontrak tadi sama dia dijaminkan di bank juga bisa. Yang kedua, ya waktunya, Pak. Waktunya harus kita buat presisi lah. Ini waktunya butuh 90 hari. Ternyata kita buat 150 hari. Ya itu waktunya harus agak presisi lah. Yang ketiga, Pak, denda, Pak. Denda dari nilai kontrak. Yang keempat apa, Pak? Ributlah di awal kontrak. Ributlah di awal kontrak. Jangan ribut di akhir kontrak. Jadi ketika PCM, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, atau peninjauan lapangan, atau penyerahan lapangan, kita tuh harus ribut di situ, Pak. Tapi lebih bagus nggak usah ribut. Kita bertindak profesional. Mana ini personilnya? Mana ini alatnya? Bagaimana metode kerjanya? Bagaimana tahapan-tahapannya setiap hari atau setiap minggu? Nah, kita ributkan di awal kontrak. Tapi saran saya nggak usah ribut, ya. Kita bertindak profesional lah. Setelah banyak ikut webinar, kita profesional ya, memastikan. Ya, itu yang kita pegang, Pak. Maka kontrak akan kita kendalikan dari waktu ke waktu. Ya. Ketika di PCM itu, dia tidak bisa menggambarkan atau tidak logis secara teknis ya. Ini harusnya sebulan prestasinya harus sekian, 2 bulan harus sekian. Ternyata dia kecil-kecil terus. Ditanya yang ngerti, ada kode pengawas, ada kode pengawas, harusnya tinggi, Pak, nggak segitu ya. Kalau penyedia nggak bisa, seperti ya udah diputus saja sejak awal, sejak PCM. Ketika dia tidak bisa menjelaskan rencana kerjanya dia, berarti kan dia kan nggak bisa kerja, rencana kerjanya nggak bisa dijelaskan. Gitu, Pak. Ributlah di awal kontrak, ributlah di rancangan kontrak. Rancangan kontraknya, Pak, perlu dikoreksi lah. Mungkin tidak beri uang muka, denda dari nilai kontrak, terus waktunya, ya. Peran kontrak, peran perencanaan, nah di sana, Pak. Ya, jangan kita menyerahkan kepada situasi. Kerjaan ini mesti akan bermasalah. Yang mereka nggak punya modal dan sebagainya. Ya, maka ini yang harus, Pak, dimitigasi risikonya sejak awal, sejak di rancangan kontrak. Ya. Bagaimana Pak Beni? Ya, terima kasih banyak Pak Muji. Siap, sama-sama Pak Beni. Ya, Carangga, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, masih ada waktu, kita lanjut Pak. Yang Raisan masih ada 2 nih. Kita lanjut ke Pak Triadi Andiu. Nah, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak, dari mana Pak? Kalbar Pak. Begini Pak, jadi apakah bisa PPK dalam ini sudah memberi peringatan pertama, waktu sudah tidak ada waktu lagi, habis kontrak, dia putus. Kemudian tetapi pelaksana penyedia protes, mengajukan perdata juga bahwa dia berkesempatan kerja dalam masa denda. Kok diputus gitu kan? Dia masih ada waktu, walaupun didenda, dia siap. Yang penting dia tidak di blacklist gitu kan? Tidak daftar hitam. Apakah bisa diralat pemutusan kontrak tersebut gitu kan? Pertama. Kemudian kedua, apabila sudah diputus kontrak, kita lihat nih, sisa hitungan kita anggarannya
barangkali kurang dari 200 juta. Kemarin pakai Pokja pemilihan. Apakah bisa kita pejabat pengadaan yang melakukan sisa penunjukan langsung ini? Karena anggarannya di bawah 200 juta. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Pak Triadi, tadi yang pertama posisinya sudah diputus kontraknya Pak ya? Sudah diputus, buru-buru nih. PPK Karena udah PPK udah tidak ada peringatan pertama ya Pak? Nggak ada pemberian kesempatan ya? Oke. Ya. Tiba-tiba menggugat. Silakan Pak Muji. Ya, oke. Kontrak berakhir 10 Oktober. Kontrak berakhir 10 Oktober. Hari ini 15 Oktober. Penyedia protes. Ya, secara lisan, secara WA, telepon dan sebagainya. Bahkan nanti hari Senin akan protes secara tertulis. Kenapa? Ya, kan saya kan bisa diberi kesempatan untuk desain kontrak 50 hari, bahkan sekarang Perpres Peraturan LKP nomor 12 tahun 2001 ada namanya kesempatan yang kedua. Di Perpresnya boleh adanya pemberian kesempatan. PPK itu kan ada aturannya pemberian kesempatan. PPK masa tidak memperhatikan peraturan Perpres sama peraturan LKP? Pak, peraturan itu memang ada, tapi itu peraturan adalah kewenangan PPK. Peraturan tadi bukan haknya penyedia. Jadi peraturan tadi adalah kewenangan PPK. PPK dapat memberi kesempatan. Artinya apa? PPK juga tidak dapat. Jadi tenang aja kalau penyedia menggugat karena dasar aturannya ada, Perpresnya ada, peraturan LKP, bahkan ada di SDP-nya. Bahkan ada di dokumen pemilihannya. Itu harus bukan haknya penyedia. Ngapain kamu terlambat-terlambat gugat-gugat dan kenapa nggak kerja sejak awal gitu. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau saya tenang aja lah gitu. Itu adalah kewenangan PPK. Kalimat-kalimat peraturan tertulis tadi adalah kewenangan PPK. PPK dapat. Jadi kalimat-kalimat itu bukan haknya penyedia. Karena berpikir haknya, maka penyedia itu bekerja lambat-lambat ya. Tenang aja lah, nanti ada pemberian kesempatan. Ya udah tanya PPK, ada nggak ini peraturan belum? Ada. Ya, dia berikan itu lambat-lambat. Apalagi PPK-nya tidak mengendalikan kontrak dari waktu ke waktu. Jadi itu adalah bukan haknya penyedia, kewenangannya PPK. Ya kalau dia gugat tenang aja, itu bukan kewenangan, bukan haknya penyedia kok itu. Itu adalah kewenangan PPK memberi atau tidak memberi. Ya, kalau ribut-ributlah di awal lah, jangan ribut sekarang di akhir kontrak seperti ini. Jadi ributlah di awal kontrak. Lebih bagus lagi tidak usah ribut. Kita bertindak profesional secara apa? Tekstual dan kontekstual. Yang kedua, legal, logis, lengkap dan lunas. Gitu. Itu barangnya. Oke. Ya. Yang kedua tadi Pak, apa? Putus kontrak, ternyata begitu dikalkulasi sisa anggaran untuk pelaksanaan tindak lanjut pekerjaannya di bawah 200 juta, Pak. Penunjukan langsungnya tetap oleh Pokja atau bisa beralih ke pejabat pengadaan? Ya, kalau secara tekstualnya kan Pokja. Ya udah, jangan Pokja juga nggak apa-apa. Jangan Pokja sudah tahu ceritanya tender-tender kemarin ya. Ya, speknya seperti apa, karena sudah melakukan review kan, review spek, review draft kontrak, dan sebagainya. Nah, lebih bagus lagi ya. Sebaiknya oleh Pokja pemilihan. Pak Triadi bagaimana Pak? Kalau itu prosesnya adalah Pak Triadi silakan bagaimana Pak? Oke, yang kedua nggak masalah Pak. Tetapi kalau yang pertama dia udah mengajukan tuntutan, ya hari Senin besok dengan ada tuntutan. Rupanya hasil tuntutan itu mereka melalui misalkan APH. APH menyarankan itu diralat lagi, putus kontrak, beri kesempatan lagi. Jadi apakah kita tetap bersikeras atau udahlah kalau memang karena APH itu udah PPK memberi kesempatan lagi selama masa denda. Bagaimana Pak? Ya, siapapun yang nuntut Pak, APH, KPK, siapapun, nah, secara tekstualnya itu adalah kewenangan PPK. Kewenangan PPK. Ya kita tinggal menilai kinerjanya kemarin. Sebenarnya dia terlambat berapa persen sih? Oh, terlambatnya 7%. Kalau 7% dilakukan pemulusan untuk penyedia lain, ya lebih bagus kalau diselesaikan sama dia lah, mungkin begitu kalau cuma 7%. Tapi kalau ini prestasinya kurang 40%. Sehari setengah persen kali 40, berarti perlu 80 hari. Wah, ini nggak benar ya kinerjanya, ya udah putus saja. Jadi pertimbangan kontekstualnya nih Pak yang perlu kita lakukan. Jadi tekstualnya jelas Pak, nggak bisa tekstualnya. Tekstualnya
Sekarang kita berpikir secara kontekstualnya, logisnya bagaimana? Nah, kita punya hitung-hitungan tadi, Pak. Jadi APH kita sadarkan, Pak, ini prestasi biasa, ini cuma 0,5%, Pak. Ya kalau ini kalau berapa persen? 40%, 40 kali 80 hari, Pak. Kalau saya tunjuk penyedia lain, Pak, selesai, Pak, 10 hari. Dengan dia 80 hari. Nah, itu, Pak. Mungkin kita harus punya logika-logika seperti itu tadi, mungkin. Ya. Bagaimana Pak Triadi? Oke, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Siap. Oke. Dan yang menjadi menarik, Pak Muji perlu cek juga nih di rancangan kontrak. Karena pemberian kesempatan kan tidak direncanakan. Kalau tiba-tiba ternyata di rancangan kontraknya ada pemberian kesempatan, nah hati-hati juga PPK-nya. Dicek kembali juga di rancangan kontraknya. Ada kalimat tidak diberikan kesempatan. Oh, gawat gitu. Iya, Pak. Ternyata kalau ada di rancangan kontraknya penyedia dapat diberikan kesempatan, repot juga nih. Berarti dia direncanakan pemberian kesempatannya. Oke, kita lanjut ke Batam. Nah, silakan Mas Tri Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji dan teman-teman. Selamat pagi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, dalam masa pemberian kesempatan, apakah memang penyedia pertama wajib melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan? Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pemutusan kontrak, Pak, terutama untuk pekerjaan konstruksi, ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan itu dicairkan terlebih dahulu melalui berdasarkan Permen PU 14. Nah, kita itu melakukan pencairan terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau yang kami lakukan di sini, kita memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penjamin bahwa akan dilakukan proses pemutusan kontrak dan akan dilakukan penagihan atas jaminan pelaksanaan untuk segera dicairkan setelah ada ketetapan kontrak. Seperti itu. Atau bagaimana, Pak, langkah-langkah yang harus dilakukan? Kemudian yang ketiga, terkait masa pemutusan kontrak ini, kadang-kala juga diikuti dengan penetapan daftar hitam, Pak. Nah, kalau kita lihat dari ketentuan mengenai penetapan daftar hitam, kan itu ada wajib adanya rekomendasi dari APIP, Pak. Berarti logikanya masa penetapan daftar hitam setelah rekomendasi itu keluar atau bagaimana? Kemudian yang terakhir, Pak, berkaitan dengan SCM untuk proses pengendalian kontrak. Kita memang namanya pemutusan kontrak itu kan kalau bisa kita hindari, Pak. Kita ingin namanya suatu pekerjaan itu bisa mendapatkan output dari suatu kontrak dengan biaya yang efisien, mutu yang sesuai dengan yang sudah mutu kualitas yang sudah kita persyaratkan, kemudian juga dengan waktu yang tepat sehingga nanti pemanfaatannya bisa dapat tepat waktu. Nah, apakah memang ada ketentuan berkaitan dengan batasan pelaksanaan SCM? Ataukah seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa kita dalam pengendalian kontrak tidak perlu menunggu sampai dengan tahapan misalnya tahap kritis 1, yaitu 0 sampai 70, lebih dari 10%. Sebelum itu pun kita juga boleh melakukan rapat pengendalian. Apakah itu juga disebut dengan SCM atau bagaimana, Pak? Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3, Pak Muji. Yang 1-2 terkait jaminan pelaksanaan. Kalau pemberian kesempatan apakah wajib diperpanjang? Dan bagaimana mekanisme pencairan jaminan pelaksanaan? Di-unmute, Pak. Pertama adalah masa berlaku jaminan pelaksanaan. Ya, jaminan normalnya kan itu kan ya 14 hari setelah tanggal kontrak berakhir. Normalnya begitu. Jadi kalau ada perpanjangan waktu, ya berarti kan harus diperpanjang juga. Ya. Tapi kemarin saya pernah memperhatikan skema jaminan pelaksanaannya Pemda DKI. Ya, Pemda DKI misalnya kontrak berakhir 30 Oktober. 30 Oktober ya. Jaminan pelaksanaannya berlaku sampai kapan? Berlaku sampai November. Sampai pertengahan Desember, Pak. Berarti lebih 50 hari. Jadi DKI itu tidak mengcover seandainya nanti saya kasih pemberian kesempatan, nggak usah lagi memperpanjang. Ya, itu saya lihat pernah dilakukan oleh DKI. Nggak tahu sekarang apa seperti itu. Ya, jadi kalau seperti itu berarti sudah ada niat tuh, sudah ada niat memberi kesempatan itu berarti. Ya.
Jadi intinya kalau sudah habis ya masa berlakunya atau 1 Oktober kan ada 14 hari ya diberi pemberian kesempatan ya maka ditambah lagi Pak waktu masa berlakunya. Ya, jaminan pelaksanaan diperpanjang lagi. Berikutnya, kalau ada pencairan ya kalau ada pemutusan dan sebagainya, kapan dicairkan? Ya, kemarin Permen PO 14 tahun 2020 kan dicairkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sering jadi faktor kelupaan. Tapi kalau saya nggak setuju Pak dengan skema seperti itu. Karena masih belum jelas. Ya. Belum clear pemutusannya. Dia sudah menyampaikan pencairan. Nah, itu, ya. Tapi teman-teman PUBS menyatakan seperti itu karena proses-proses yang lama pencairan supaya tidak kelupaan dan sebagainya diajukan dulu lah pencairannya. Ya. Barulah setelah itu dilakukan pemutusan. Ya, seperti itu. Ya. Kalau saya nggak sepakat itu, ya. Karena belum jelas terjadinya pemutusan. Ya, harusnya pemutusan dulu baru dicairkan. Ya. Berikutnya SCM, deviasi ya 0 sampai 7% adalah 10% batasannya. Ya. 10% batasannya. Jadi kalau 4%, ya mungkin marah dan mengajak rapat. Ya, ketika penyedianya nggak mau menjadi Pak, ya nggak apa-apa karena memang aturannya 10%. Ya. Ya, tapi kalau penyedianya mau ya kita kan dalam rangka kebaikan melaksanakan kontrak. Insya Allah penyedia itu menjadi teman kita. Kita undang 4%, masalahnya di mana? Ketika kita undang Pak, ternyata salahnya dari kita. Kenapa ini terlambat? Ya Pak, kita kan bekerja lewat pintu gerbang depan Pak. Ya, kenapa depan gerbang? Ini kan rumah sakit Pak. Itu depan gerbang ada pasien dan sebagainya, saya nggak bisa Pak bawa truk, bawa pasir loh, sebenarnya ada debu dan sebagainya. Dilarang Pak sama satpamnya. Terus kapan bisanya kamu? Malam hari Pak. Karena malam hari itu Pak jasa jadi terlambat. Oh iya berarti salah kita Pak. Tidak memfasilitasi matra-matra bisa masuk lokasi. Ya udah, kalau gitu lewat dibuat pintu lewat belakang. Mungkin pagarnya dijebol lah, menjebol pagar senilai seluas 3 meter supaya lancar. Ya. Seperti itu mungkin solusinya. Ya, jadi memang kontrak menjadi hukum bagi PPK dengan penyedianya 10%, Pak. Ya, tapi ketika menjadi hukum seperti ini, kita kan bisa mengelola kontrak. 4% itu sudah kita ributkan. Maksudnya itu, Pak ya. Kalau jadi mau datang nggak mau datang juga nggak apa-apa, karena memang kontraknya seperti itu teks kontraknya. Begitu Pak. Pak Raga, ada lagi yang belum lengkap Pak Raga? Ya. Satu lagi yang tadi Pak terkait usulan daftar hitam. Tahapannya kan memang setelah diusulkan harus ada rekomendasi dari Inspektorat Pak, dari APIP. Oh ya, jadi daftar hitam kan mulai proses dari APIP, urusan pengguna anggaran. Ya, kalau lagi ya daftar hitam, kalau nggak salah berlakunya sejak penetapan oleh pengguna anggaran, tidak berlaku surut. Jadi kalau sekarang kita ajukan daftar hitam sudah diputus tanggal 10 Oktober. Diproses sekarang. Ternyata nanti keluarnya misalkan tanggal 18 November, ya berlakunya sejak 18 November, Pak. Tapi tolong dikoreksi ya, mungkin kita cermati tekstualnya, saya agak lupa apa betul seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Jadi keputusannya sejak tanggal ditetapkan tidak berlaku surut. Kita cari kalimatnya, apakah berlaku surut atau tidak berlaku surut. Rasa-rasanya tidak berlaku surut, gitu ya Pak. Pak Tri ya. Iya Pak. Jadi gini Pak, untuk berkaitan yang izin ya Pak, untuk yang berkaitan masalah pengusulan blacklist itu sampai dengan ke tahapan APIP itu kan dia masih berupa usulan Pak ya, belum berupa penetapan begitu Pak. Maksudnya yang pertanyaan saya berarti penetapan itu baru kita tetapkan jika memang rekomendasi dari APIP sudah keluar gitu ya Pak ya? Iya. Jadi tadi saya mau logika ya, membayangkan, mensimulasikan sudah putus sudah selesai sudah putus kontraknya 10 Oktober tadi. Ya, 10 Oktober kemarin ya. Karena kan diproses hitamnya. Mungkin proses ini kan perlu waktu dan sebagainya, perlu APIP dan sebagainya. Barulah pengguna anggaran memutuskan nanti di 18 November 2021. Ya berarti sejak itu Pak daftar hitamnya tidak berlaku surut sejak 10 Oktober atau hari ini 15 Oktober. Mungkin begitu. Jadi tapi saya juga perlu memastikan kembali Pak ya. Rasanya itu daftar hitam
tidak berlaku surut. Jadi kalimat tidak berlaku surut, tolong kita cermati kembali. Apa ada kalimat itu ya? Harusnya tidak berlaku surut lah logikanya. Tapi ini kan masalah hukum. Kita cari juga tekstualnya. Ya, mohon maaf, saya agak itu hafal semua. Itu ya, Pak Tri, ya. Baik, berkaitan dengan yang tadi Pak, yang masalah SCM, pertanyaan saya tadi Pak, apakah memang ada batasan berapa kali SCM itu dapat dilakukan dalam suatu pelaksanaan paket pekerjaan Pak? SCM, ya itu kan urut-urutannya kan SCM 1, 2, dan 3. Ketika 3, ya bisa berlanjut dengan pemutusan kontrak ya. Terus Anda tanyakan berapa kali SCM? Kalau ini SCM 1 dapat dicapai targetnya bulan depan, terulang lagi, ya dihitung lagi sebagai SCM 1 Pak. Ya bisa berkali-kali. Setelah tercapai, berarti dapat dilakukan SCM lagi, tapi terhitung jadi 1 lagi gitu Pak? Ya, hitung 1 lagi. Oke. Ya. Mulai kembali dari awal, Mas Tri. Iya, dia kembali ke SCM 1 ya, kayak di SPBU. Ya, mulai dari ini. Izin menambahkan Pak Muji yang blacklist, kebetulan baru selesai urusan blacklist. Gimana Pak? Jadi di PKPP 4 2021 itu tentang pembinaan pelaku usaha, Mas Tri, ya rekomendasi APIP diperlukan, tapi kan ada waktunya dia, 10 hari ya setelah PA menyampaikan. Kalau tidak menindaklanjuti, kan dianggap setuju, Mas. Tapi enggak, itu dibaca lagi, ada jika tidak ada keberatan. Kalau ada keberatan, kan PA menyampaikan kembali. Berarti terhitung 0 lagi, Pak. Dari situ. Lagi, oke. Katakanlah tidak ada keberatan nih. Kalau tidak ada keberatan, maka setelah 10 hari tidak ada rekomendasi, terbitlah surat penetapan dari PA. Takutnya kasusnya kayak yang Pak Beni tadi sampaikan, Pak. Udah ditetapkan, ternyata mau dicabut lagi gitu. Oh, kami sedang begitu, Mas Tri. Kami sedang di PT UN kan gara-gara daftar hitam. Ya. Terus yang kemarin Pak Muji, yang baru saja saya lakukan mendampingi teman-teman berkaitan dengan keputusan kontrak ini, memang langkah itu yang kami lakukan. Berkaitan masalah jaminan, sepakat Pak, memang kurang setuju di jaminan itu dicarikan dulu jika belum ada ketetapan hukum secara legal gitu Pak ya. Makanya yang kemarin kami sarankan adalah kita membuat pemberitahuan dulu kepada penjamin Pak, penjamin bahwa akan dilakukan pemutusan kontrak terhadap paket pekerjaan tersebut, dalam artian tujuannya kita memberitahukan kepada yang penjamin, nanti penjamin paling tidak udah siap-siap lah Pak, pada saat nanti pemutusan itu keluar, kita tagihkan kembali, itu sudah langsung diproses. Kira-kira itu salah nggak Pak ya? Ya, asal itu Pak, masih berlaku masa jaminan pelaksanaan itu aja. Ya. Tapi kalau itu pelaksanaan berisiko akan kelewatan, ya kita cepat cairkan aja, walaupun itu kurang tepat ya gitu. Jadi yang risiko bisa kita cover. Pak Rangga ini waktunya sudah selesai 11.30 ini. Ya. Tidak ada pemberian kesempatan ya Pak Muji ya? Iya, karena ini yang bertanya levelnya berat Pak. Ada Pak Samsunan dan sebagainya. Beliau-beliaunya makan kursi Fakultas Teknik Pak. Saya kan belum pernah makan kursinya Fakultas Teknik. Ya. Betul. Aso saja, Pak. Nggak bisa makan bangku teknik. Jadi saya mau barokah pasti ini, Pak. Jadi kita lanjutkan lah nanti di sesi webinar-webinar berikutnya. Mohon maaf ya. Semoga acara ini bermanfaat. Ternyata yang ikut lebih dari 200. Bayangan saya tadi nggak sampai 40 lah. Jam 11 selesai. Ternyata banyak teman-teman yang suka dengan acara di hari Sabtu seperti ini. Maka perlu kita pikirkan apa benar Sabtu ini diminati. Ya, jadi mohon maaf ya Bapak yang saya katakan, termasuk hal tadi yang masih perlu kita cek benar nggak ya, karena saya juga nggak hafal aturan. Jadi kalau dicari-cari salahnya saya Pak Triwayu, saya mungkin juga salah Pak. Tapi mudah-mudahan saya tidak melakukan keserakahan. Jadi orang itu dihukum karena keserakahan lah, bukan hukum salah. Saya nggak hafal juga kok aturan sebanyak itu. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau kalimat-kalimat saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Demikian, terima kasih kepada Pak Rangga, Pak Mukhlis, Pak Mustafa, maupun Bapak Ibu peserta yang hadir dalam sesi kali ini. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji Santosa dan rekan-rekan yang masih setia hadir nih. 200 orang, silakan mengisi link daftar hadir. Jangan lupa diisi bila ingin mendapatkan sertifikat kehadiran, nanti diunduh paling cepat 2 kali 24 jam. Berbicara pemutusan kontrak memang
tidak enak gitu ya pada posisinya. Tapi kalau harus dilakukan maka silahkan dilakukan sebagai optimasi terbaik. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ketika sudah putus tapi masih melaksanakan kontrak. Nah, gitu ya. Kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini di Muji Santosa Training and Consulting. Sekali lagi terima kasih. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dari Kota Kediri kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.